Hai semua, kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang ekonomi desa, yang dimana dari kelompok kami itu saya sendiri ada Priando, teman saya ada Florencia Tukan, dan ada teman saya lagi namanya Maria Rivaldo. Next, Flo. Oke, di sini ada saya menjelaskan tentang pembangunan ekonomi pedesaan. Di suatu negara bisa dikatakan makmur ketika membangun perekonomiannya berlangsung lancar. Pembangunan tersebut tidak hanya di wilayah perkantoran saja, namun juga seharusnya dilakukan di wilayah pedesaan. Hanya saja pembangunan di wilayah Indonesia masih mengalami ketimpangan. Terdapat di wilayah yang lebih maju, sedangkan lainnya tertinggal jauh. Definisi pembangunan ekonomi desa sendiri dipahami sebagai suatu proses untuk memperbaiki kondisi dari seluruh wilayah atau negara tertentu agar timbul pemerataan dan pembangunan di suatu wilayah. Di sini ada indikator pembangunan ekonomi desa yang berhasil. Yang pertama ada infrastruktur desa yang baik, yaitu hal ini menjadi indikator pembangunan ekonomi desa adalah dilihat dari infrastruktur pedesaan itu sendiri, terutama di akses jalan dan di sekitar desa. Yang kedua, ada fasilitas umum yang memadai. Yang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa, tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa tersebut. Fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau desa agar semakin maju. Slide berikutnya dibacakan oleh teman saya, Mario. Lalu yang berikutnya ada akses informasi. Salah satu pendukung perkembangan ekonomi desa adalah informasi. Akses informasi yang baik bisa memajukan perekonomian desa karena desa bisa belajar dari desa atau bahkan pengetahuan lainnya. Lalu ada kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Indikator keberhasilan selanjutnya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang? Contohnya dari tingkat pendidikan atau pekerjaan. Lalu ada lagi pendapatan penduduk. Indikator pembangunan ekonomi desa yang terakhir adalah pendapatan dari penduduk tersebut. Apakah pendapatan sudah sesuai ataupun masih jauh di bawah rata-rata? Desa dikatakan sudah maju ketika pendapatan penduduknya sudah di atas rata-rata, dan desa dikatakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih jauh dari cukup. Lalu yang berikutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM manusia yang membedakan sebuah organisasi sebagai penggerak pikir dan berencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Menurut Muhammad Yusuf, tahun 2006, pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, guru, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Slide berikutnya dibacakan oleh teman saya, Ando. Adapun juga fungsi dari pengelolaan sumber daya manusia, yang dimana menurut Sudrajat Cahyono pada tahun 2015 mengatakan bahwa yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja, yang dimana fungsi tenaga kerja meliputi kegiatan penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik mengenai mutu maupun jumlahnya, mencari sumber-sumber tenaga kerja secara efektif dan efisien, mengadakan seleksi terhadap para pelamar, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan posisi yang sesuai, dan memberikan pendidikan serta latihan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas bagi para tenaga kerja baru.
Yang kedua, fungsi pemeliharaan tenaga kerja, yang dimana fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan dapat memberikan ketentraman kerja bagi pekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh konsentrasi guna menghasil prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi. Dimanapun ada kesimpulan dari presentasi ini, yang dimana kesimpulannya itu suatu negara bisa dikatakan makmur ketika pembangunan perekonomiannya berlangsung lancar. Pembangunan tersebut tidak hanya di wilayah perkotaan saja, namun juga seharusnya dilakukan di wilayah pedesaan. Hanya saja pembangunan di wilayah Indonesia masih mengalami ketimpangan. Terdapat wilayah yang lebih maju, sedangkan wilayah lainnya tertinggal jauh. Definisi pembangunan ekonomi desa sendiri dipahami sebagai suatu proses untuk memperbaiki kondisi hidup dari seluruh wilayah atau negara tertentu agar timbul pemerataan pembangunan di suatu wilayah tersebut. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Mungkin itu dari presentasi dari kami. Mohon kalau kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.